Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, hak yang harus dipenuhi adalah menjauhi sifat suudzon atau buruk sangka terhadap saudaranya. Lebih-lebih nanti Bapak Ibu kalau kita umroh atau haji dengan rombongan yang banyak, bahkan mungkin kita bersama rombongan dari berbagai daerah, mungkin ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, menjaga hati karena nanti memiliki karakter, bertemu dengan berbagai macam karakter dan lain sebagainya, itu harus dijaga, tidak berprasangka buruk. Kita akan mengetahui pertama kenapa tidak boleh berprasangka buruk, kemudian apa saja yang bisa menyebabkan berprasangka buruk, dan yang ketiga bagaimana supaya tidak berprasangka buruk. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk? Ya, ini yang pertama, secara umum, secara hukum, bahwa saudara kita yang muslim itu adalah pasti ingin selalu dalam ketaatan. Setiap muslim pasti pengennya dalam ketaatan dan jauh dari keburukan. Hukum asalnya. Sehingga kalau kita kemudian berprasangka buruk, artinya kita menganggap saudara kita itu keluar dari ketaatan. Secara umum, baik perkataannya ataupun perbuatannya. Yang kedua, dari dalil. Yang pertama adalah dari Nas surat Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan. Jauhilah dari kebanyakan persangkaan. Sesungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Jauhilah dari kebanyakan persangkaan. Wah, ini temannya nggak berangkat ngaji misalkan. Nah, jangan berprasangka-prasangka yang buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Para mufassirin itu memberi tafsir begini, Bapak Ibu. Jadi persangkaan, karena ini disebut sebagian, ada prasangka yang boleh atau baik atau terpuji, dan ada prasangka yang dosa. Prasangka yang boleh atau terpuji itu adalah prasangka, para mufassirin menyebutkan, yang dilakukan oleh para qadhi atau para hakim atau para pendamai, gitu, okay? Penyidik, misalkan ada kalimat, nanti ndak apa kemarin itu satu kalimat misalkan jarum dari bahasa jarum di dalam jerami atau jarum di dalam keluarga, itu satu kalimat, itu penyidik harus menguji benar, ataupun hakim harus mencari, bisa boleh menggunakan prasangka yang tidak baiknya. Ini masih multi tafsir kenapa harus dicari. Namun kalau bukan seorang qadhi, bukan hakim, bukan penyidik, maka tidak boleh menggunakan konotatif yang jelek. Ini harus bisa membedakan posisi kita sebagai apa, apakah qadhi atau pemberi fatwa atau penuntut ilmu. Nah, ini harus bisa membedakan. Sedangkan selain itu, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, cukup terkenal nggih, iyyakum wadhanna. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka. Hati-hati terhadap prasangka. Hati-hati nggih. Kemudian dilanjutkan, fa inna dzanna akdzabul
hadithi, karena sesungguhnya prasangka adalah berita yang paling dusta. Ini Rasul yang menyampaikannya. Kita terus gitu oleh prasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadithi, karena sesungguhnya prasangka adalah berita yang paling dusta. Kenapa prasangka itu dosa? Ya? Maka ulama menyebutkan tadi karena ketika itu tidak ada kejelasan, maka orang yang berprasangka terhadap saudaranya buruk, melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia telah menganggap orang saudara itu telah keluar dari ketaatan. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah. Kemudian nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjauhi prasangka adalah la tadunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Janganlah sekali-kali engkau menyangka dengan prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk maksudnya terhadap sebuah kalimat yang keluar dari saudaramu. Padahal kalimat itu masih bisa dibawa ke makna yang baik. Ini Umar bin Khattab, janganlah sekali-kali engkau menyangka dengan prasangka yang buruk terhadap sebuah kalimat yang keluar dari saudaramu, selama masih bisa dibawa ke makna yang baik. Maka Ibnu Mubarak, seorang imam mujahid yang cukup masyhur ya, Imam Mubarak, beliau mengatakan al-mu'minu yatlubul ma'adzira. Seorang mukmin adalah yang mencari uzur bagi saudaranya. Jadi cari uzurnya, cari uzur alasan yang baik, yang syar'i kan gitu. Nah, ini harus dicari. Bahkan Ibnul Mazin mengatakan al-mu'minu yatlubu ma'adzira ikhwanihi wal munafiqu yatlubul asyarati. Seorang mukmin mencari uzur bagi saudara-saudaranya, sedangkan orang munafik mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini nasihatnya Ibnu Mazin. Saya sampaikan beberapa ulama-ulama. Kemudian Abu Qilabah Abdul bin Zaid Al-Jarmi juga mengatakan idza balawaka an akhika syai'un takrahu faltamis lahul khudra juhdaka fa in lam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la'alamuhu. Jika sampai kepadamu kabar tentang saudaramu yang tidak kau sukai, wah orangnya ngaji misalkan, maka berusahalah mencari uzur bagi saudaramu tersebut sampai semampumu. Jika engkau tidak mampu mendapatkan uzur bagi saudaramu, maka katakanlah dalam hati, mungkin saudaraku mempunyai uzur yang tidak aku ketahui. Oh, enggak berangkat, mungkin lagi kerjaannya orderan banyak, proyek banyak kan gitu misalnya. Mungkin lagi keluarganya pengen ditemani dan lain sebagainya misalkan. Satu lagi menurut Hamdun Al-Qasar berkata, idza zalla akhun min ikhwanika fatlub tis'ina udhran fa in lam yaqbal dzalika fa antal ma'ibu. Jika salah seorang dari saudaramu bersalah, ini sampai bersalah. Kalau tadi belum bersalah, ini bersalah, melakukan kesalahan misalnya. Wis janjian pokoknya kalau Sabtu jam 10 ngaji misalnya. Kok enggak berangkat ternyata. Janji ini iya kan. Nah, jika salah seorang dari saudaramu bersalah, maka carilah 90 uzur untuknya. Masalah 90 tulis. Sampai ketemu uzur yang baik itu apa? Dan jika saudaramu itu tidak bisa menerima
satu uzur pun, maksudnya engkau tidak menemukan uzur, maka engkaulah yang tercela. Nah, ini dalam Adabul Isroh disebutkan seperti itu. Kemudian di antara sebab kenapa orang berprasangka buruk, ya, berprasangka buruk yang dosa tersebut. Yang pertama adalah orang yang memang suka mencari-cari aib orang lain, golek-golek kan. Kemarin ada yang namanya tajayus gitu, nggih. Sukanya mencari-cari kejelekan orang lain. Sehingga nasihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, seorang ahli akidah, dokter akidah Universitas Islam Madinah, mengatakan seorang yang cerdas, yang cerdik, dia akan menjaga hati dan lisannya dari prasangka buruk saudaranya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang sibuk untuk memperbaiki aib dirinya, tidak mencari-cari aib saudaranya. Nanti misalkan di Masjidil Haram di waktu umrah atau haji, masya Allah, itu waktu yang momen yang baik untuk mencari kekurangan diri, tidak mencari aib-aib orang lain. Sedangkan orang yang tidak cerdas, tadi yang tajayus tadi, orang yang sibuk mencari-cari aib saudaranya. Sehingga kalau orang yang sibuk mencari aib dirinya sendiri, maka ketika melihat kesalahan orang lain, maka tidak akan membesar-besarkannya. Begitu juga sebaliknya, kalau orang yang sibuk mencari aib saudaranya, dia akan lupa aibnya sendiri yang besar kelihatan kecil, dan aib saudaranya yang kecil akan kelihatan besar. Okay. Nah, Bu, gajah apa? Gajah di peluk mata tak tampak. Kuman di seberang lautan nampak, kan itu kan. Tampak nampak, intinya itu. Okay. Kemudian yang kedua, sebab orang melakukan suudzon tadi, buruk sangka, yang kedua adalah terkena godaan setan, Ibu. Godaan setan. Karena setan itu tujuannya, diantara tujuan yang besar adalah menjadikan dua saudara saling bermusuhan, dua pasangan suami istri saling cekcokan gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Setan itu tujuan hendaknya inginnya antara saudara saling bermusuhan. Lantaran minum khamr misalkan, judi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan itu, dari mengerjakan permusuhan. Nah, jangan sampai terjadi permusuhan diantaranya karena berprasangka yang buruk tadi, prasangka buruk. Kemudian di antara bahayanya suudzon selain permusuhan akan mengakibatkan, sebelum akibat masih satu lagi kenapa bisa terjadi suudzon. Yang kedua adalah tafsir yang salah. Tafsir yang salah menurut Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Utsaimin ini. Maksudnya tafsir yang salah adalah beliau menerangkan di dalam Al-Quran, firman Allah saja ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang apa Bu satunya mutasyabihat, yang jelas dan yang masih belum jelas. Nah, kalau yang jelas insya Allah jelas, khamr dilarang kan gitu.
misalkan. Terus tapi kalau khamr dilarang, kalau sabu-sabu boleh enggak ada di Al-Quran, karena itu mutasyabihat. Rokok dilarang enggak, misalkan. Nah, mutasyabihat ini belum jelas, misalkan kan. Nah, kemudian sehingga muncul di dalam Al-Quran tafsir, banyak tafsir, sehingga muncul kebid'ahan karena tafsir yang salah. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika mengumpulkan dewan fatwa, kan apa namanya, majelis fatwanya, sesepuh yang ahli tafsir, itu diantaranya ada Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Abbas ini masih termasuk sahabat yang muda ya, nah anaknya Abbas. Maka sahabat-sahabat yang lain menanyakan kepada Umar. Nah, jadi enggak berusaha menanyakan, wahai Umar, kenapa kok Abdullah ibnu Abbas diajak dimasukkan ke dalam dewan syuro, dewan fatwa, yang lain yang sepuh-sepuh kok Ibnu Abbas dimasukkan padahal masih muda. Maka Umar bin Khattab bertanya, adakah kalian tahu makna tafsir dari idza jaa nasrullah, dan ingatlah ketika Allah menurunkan pertolongan untuk manusia. Idza jaa nasrullah, terus idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk pada agama Allah. Terus ayat ketiga, idza jaa nasrullah fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan minta ampunlah kepada Allah. Nah, apa tafsir ini? Maka sahabat-sahabat tidak ada yang jawab. Kok udah dikasih pertolongan Allah, kemudian orang berbondong-bondong, ini Fathu Makkah ya. Ya, ini turunnya ayat ini, surat ini ketika setelah Nabi mengambil alih kekuasaan Mekah ya. Nabi bisa kembali ke Mekah, yang dulu orang Mekah asli, ke Madinah, kemudian bisa kembali ke Mekah dalam kekuasaannya, kemudian turun ayat ini. Tolong tanpa perang, menang tanpa perang, kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam, maka disuruh untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, mensucikanlah Allah dan mintalah ampun kepada Allah. Tidak ada yang bisa jawab pertanyaan Umar ini. Maka kemudian Umar mempersilahkan Ibnu Abbas untuk menjelaskan bagaimana Ibnu Abbas tafsir ayat ini. Ibnu Abbas yang didoakan Nabi paham tafsir, maka menjawab, ayat ini turun, Nabi dan para sahabat telah mengambil alih kembali Mekah, kemudian disuruh untuk beristighfar, bertasbih dan beristighfar, padahal orang-orang masuk Islam. Ini artinya bahwa kerasulan Muhammad SAW ataupun usia Rasulullah SAW sebentar lagi akan selesai. Nabi diutus oleh Allah sebagai Rasul akan selesai. Artinya Nabi sebentar lagi akan wafat. Itu adalah tafsirnya. Dan ternyata betul setelah Mekah kembali di pangkuan Islam, Nabi pun kembali ke Madinah, dan itu sempat ramai isu desas-desus Nabi akan tinggal di Mekah atau di Madinah. Karena saat itu ghanimah, harta rampasan, nah ini termasuk prasangka yang tidak baik. Tapi sempat diucapkan, jadi ketika sudah ghanimah didapatkan, maka pembagiannya ghanimah diberikan lebih banyak kepada orang-orang Mekah, bukan orang-orang Madinah. Maka diantaranya orang-orang Khawarij mengatakan Nabi tidak adil, karena Nabi dulu orang aslinya Mekah, terus yang dikai banyak yang Mekah. Nah, orang-orang pada tersulut. Dan ini munculnya Khawarij di sini, sampai ada yang mengatakan bahwa Nabi adalah tidak adil. Tidak ada yang berani, sahabat-sahabat besar mengatakan itu. Maka Nabi menjawab, wahai sahabat-sahabat Ansor, apakah engkau tidak bahagia?
kan gitu. Apakah engkau tidak bahagia meskipun ghanimah diberikan kepada orang-orang Mekah, engkau pulang ke Madinah bersama saya? Masya Allah. Setelah menjawab itu, para sahabat pun menangis karena ghanimah seberapa besar pun tidak ada harganya dibanding pulang ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu pentingnya untuk menjaga tidak suudzon. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu pun ada ayat-ayat yang mutasyabihat, belum jelas. Kemudian ulama juga ada kalimat-kalimat yang masih belum jelas. Apalagi mohon maaf nih, kalau Bapak Ibu sekarang melihat di YouTube sekarang model yang mohon maaf ini adabnya atau akhlaknya masih kurang, senengannya apa? Sukanya motong ceramah, Ustadz A dipotong, kemudian diadu dengan Ustadz B. Padahal potongan kalimat ceramahnya A ini belum selesai, masih multi tafsir misalnya. Kemudian diadu dengan Ustadz B, dikuatkan dengan Ustadz C dan lain sebagainya. Ini nggak ada adab, nggak punya adab orang ini. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kalau mau mengupload di YouTube itu pertama harus izin ustadznya langsung, ataupun timnya kan. Dan harus hati-hati jangan sampai multi tafsir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang awam seperti kita, orang awam yang masih biasa ini mesti masih multi tafsir. Hati-hati jangan sampai menafsirkan yang salah apa yang diucapkan seseorang, apa yang dilakukan seseorang. Misalkan lihat temennya kok tiba-tiba di depan kafe kan itu, nyoncow di depan dugem gitu misalkan, nggak tahu, jangan ditafsirkan dulu. Mungkin kesana nyari saudaranya, atau mungkin kesana mau nagih utang atau kesana mungkin mau bersedekah pada satu orang apa kan gitu, pelaku DJ atau dan lain sebagainya. Hati-hati. Kemudian yang kedua yang lebih bahaya adalah ketika yang kita prasangkakan itu adalah orang yang punya jabatan ataupun pengaruh. Ini hati-hati. Sehingga akan menjadikan orang tersebut turun harga dirinya, ataupun martabatnya. Kemarin sudah dibahas, tidak boleh menurunkan harga diri atau menodai kehormatannya. Yang kedua, jika salah tafsir nanti akan diikuti oleh orang lain sehingga dia tidak digugu, tidak dipercaya gitu. Misalkan Pak Bupati misalkan, terus kita melakukan hasutan, padahal keputusannya itu adalah baik misalkan, sehingga kemudian Pak Bupati tidak digugu tidak dipercaya. Ini sehingga negatifnya nanti akan lebih banyak lagi. Ini perlu hati-hati. Makanya seorang ulama di dalam Abdaul Isroh, seorang ulama Junaid mengatakan, ditanya kenapa para salaf tahu nggak? Ada yang salaf, ada salafi kan itu. Salaf itu artinya orang terdahulu, orang yang terdahulu, ini para sahabat. Jadi kalau ada orang menyebut salafus soleh, orang terdahulu yang soleh, ada yang mengatakan manhaj salaf, berarti beragama mengikuti caranya para sahabat. Nah, Junaid ini menjawab kenapa para salaf itu makannya banyak. Nah, apalagi orang, mohon maaf ya, orang Arab misalnya, kalau sana makan tuh satu paha kambing habis nih. Kenapa makannya para salaf itu banyak? Maka Junaid mengatakan karena mereka tidak minum khamr.
Maka sehingga makanya banyak kenapa para salaf itu disebut sahabatnya besar. Ada yang istrinya 2, 3 atau yang 4 kan gitu. Ini mohon maaf. Karena mereka menjaga dari zina sehingga memang mampu dari ilmu dan hartanya dan niatnya, maka dia bisa nikah lebih dari 1. Termasuk Rasulullah SAW istrinya lebih dari 1 karena menjaga dari yang tidak halal. Kemudian kenapa mereka para salaf itu membaca Al-Quran tidak dengan menggoyang-goyangkan badan ataupun menggoyang-goyangkan kepala. Nah, ini termasuk larangan Bu ya, kalau bacaan Al-Quran kok sambil bergoyang-goyang. Ini saya mohon maaf, bacaan bergoyang-goyang, apalagi diiringi dengan mohon maaf musik-musik kan gitu nggih. Maka Junaid menjawab, karena firman Allah Al-Quran ayat-ayatnya ataupun isinya tidak ada satupun yang menyebabkan untuk bergoyang. Jadi kalau baca Al-Quran misalkan itu tidak termasuk adab atau akhlak, tidak boleh sambil banyak bergoyang-goyang kepalanya, apalagi badannya. Al-Quran turun dengan perintah dan larangan, dengan janji, kabar dan ancaman. Maka Al-Quran itu adalah menyedihkan. Kita pernah mendengar jika Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu pun akan meletus gitu. Saking beratnya, saking dahsyatnya. Nah, ini kok Al-Quran, bacaan Al-Quran kok sambil goyang-goyang, sambil berdendang-dendang misalkan, sambil dengan lantunan-lantunan musik, sambil joget-joget. Nah, ini perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir insyaallah pasnya, agar kita terjaga dari suudzon, kita untuk selalu mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa isi hati manusia. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa isi hati manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor 4351. Nah, jadi Rasul saja tidak ada perintah untuk mengetahui isi hati manusia, apalagi kita nih. Tidak boleh kayak yang sewu, kayak begini, kayak begitu gitu. Nah, jadi tidak perlu. Apa yang kita lihat adalah kita prasangkakan dengan sebaik-baiknya. Misalkan saya ini memberi contoh yang cukup ringan saja, ketika si A berbicara dengan si B dan si C, kemudian si B dan C itu menoleh saja, hanya menoleh saja kan itu disebutkan menoleh saja. Maka si A ini akan muncul, entah itu muncul dari hatinya sendiri atau dibisiki setan, wah kok kayaknya ada yang nggak suka dari saya kan, dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Demikian wallahu a'lam bishawab, sudah jam 11.39. Ada yang mau ditanyakan dulu Bu tadi, monggo.